Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Syafina Nurabita Hasibuan. Saya berasal dari kelas Sejarah A reguler Stambu 24. Dan di video ini saya akan memenuhi tuntutan tugas dari mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Pak Ricu Sidik. Pada video ini merupakan daripada resume yang bersumber daripada audio Ayah Edi bertemakan aturan main pada anak. Audionya bersekitar 59 menit dan saya mendapat sekitar 7 poin daripada pembahasan yang hampir sejam itu. Dan saya akan merangkum semuanya di hadapan Anda selama 5 menit ke depan. Pada pembukaan audio, Ayah Edi menekankan soal kekompakan orang tua dalam mengurus anak dan menerapkan aturan main ini. Kebetulan saya mendapatkan aturan main jilid kedua, yang jilid pertamanya menekankan bagaimana kita membuat aturan main yang baik kepada anak kita. Sementara di jilid kedua ini lebih menekankan bagaimana peran orang tua dalam menjalankan aturan mainnya sehingga anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kekompakan pada orang tua bisa penting karena dari situlah terbentuk bahwa ayah dan ibu kita saling menjaga satu sama lain, sehingga anak tidak memiliki ruang untuk membantah salah satunya. Nah, namun Ayah Edi menjelaskan tidak selamanya pasangan itu harus setuju dengan aturan yang diberikan satu sama lain. Namun, diskusikan hal tersebut di belakang putra-putri Anda. Ayah Edi memberikan contoh, misalkan ibu tidak memberikan anaknya kuasa untuk memakan es krim. Ayah tidak boleh menolak di hadapan anak-anaknya itu dan menentang ibu mereka. Lebih baik diskusikan itu di belakang anak-anaknya, sehingga saat mereka berhadapan dengan orang tua mereka sudah ada keputusan bulat tentang aturan yang harus dijalankan oleh anak-anak mereka. Pada pembukaan audio, Ayah Edi juga menegaskan bahwa tugas untuk mengurus anak tidak hanya tugas seorang ibu, melainkan juga tugas seorang ayah. Itulah mengapa kekompakan menjadi pembuka intro daripada audio aturan rumah di pembukaannya. Ayah Edi juga menyadari bahwasannya kebanyakan keluarga di Indonesia memiliki lebih daripada satu anak. Maka Ayah Edi mengenalkan sebuah metode yang disebut metode one on one. Metode one on one adalah kondisi di mana kita mengajak anak kita satu persatu untuk bertatap empat mata di hadapan kita dan kita memvalidasi kehadiran mereka. Seperti kamu adalah putri kesayangan ayah atau kamu adalah putra kesayangan ayah. Sehingga saat mereka berkumpul menjadi sebuah keluarga, hati mereka sudah penuh akan validasi kasih sayang daripada orang tua mereka, hingga jika saudaranya diberikan satu hadiah atau satu privilege yang lebih, tidak ada rasa pilih kasih di antara anak-anak tersebut. Ayah Edi juga menyinggung hal seperti ini yang terjadi di ruang lingkup keluarga yang sudah berpisah. Ayah Edi menyarankan pada orang tua bahwa anak berhak tahu kenapa orang tua mereka, bagaimana keadaannya, dan libatkan anak dalam proses perceraian keluarga yang terjadi di antara ibu dan ayah. Namun, ada tahapan-tahapannya, beserta para orang tua harus bersikap netral soal perceraian mereka. Sehingga, jika sudah mengalami hal ini, anak tidak terlalu masuk ke fase yang depresi. Sehingga, anak tidak terlalu masuk ke fase depresi berat, sehingga mentalnya lebih dipersiapkan secara matang. Pada penutupan akhir video, Ayah Edi juga menambahkan bahwasannya anak-anak yang nakal adalah anak-anak yang aturan mainnya tidak ditetapkan secara konsisten ataupun tidak dijalankan secara maksimal.
Anak-anak nakal adalah anak-anak yang aturan mainnya tidak sempurna sehingga mereka bingung bagaimana harus mengekspresikan diri mereka sehingga perbuatan nakal itu terjadi. Kita sebagai para orang tua harus sering berdiskusi kepada anak-anak kita karena anak kita ada sebagai titipan Tuhan. Pada audionya, kata-kata yang menyentuh daripada Ayah Hedi, jadikanlah anak Anda sebagaimana Tuhan ingin anak Anda menjadi dirinya sendiri. Anak Anda untuk memenuhi atau mencapai kebahagiaannya, dan kita sebagai orang tua hanya ada untuk mendukungnya serta menjalani kewajiban kita. Sekian dari saya. Semoga audio resume yang dari 1 jam saya rangkum dalam 5 menit ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya.